Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Silvi. Kami dari kelompok 7 kelas F2B akan mempresentasikan proses petrokimia dengan judul materi yaitu melamin formaldehid. Next. Baik, ini merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya Himawan Arsyad dengan NIM 2114200020. Lalu yang kedua ada Marsa Adinda Putri dengan NIM 21142014. Yang ketiga ada M Zaidan Wibowo dengan NIM 2114200022. Lalu yang keempat ada Bang Maximilian Batkombawa dengan NIM 2014200048. Next. Nah, kemudian ini bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian dari resin melamin formaldehida. Jadi, resin melamin formaldehida ini merupakan kombinasi melamin atau C3N3NH23 atau C3H6N6 dan formaldehid HCHO dengan cepat membentuk resin melamin formaldehid. Kemudian ia juga merupakan resin thermosetting. Reaksi ini terjadi pada suhu 100 derajat Celcius dalam kondisi 1 atm dan pH 7. Nah, berikut adalah reaksi pembentukan resin melamin formaldehida yang untuk detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tahap reaksi pembuatan dari melamin yang dimana pada proses pembuatannya ini merupakan dari segi aspek kimiawi. Dan dari segi aspek kimiawi ini ada dua tahap. Yang pertama ada metilolasi dan kondensasi. Nah, yang pertama ada metilolasi. Nah, eh, metilolasi ini merupakan tahap pertama, yaitu yang dimana mereaksikan dengan formaldehida sehingga membentuk melamin termetilolasi. Nah, molekul melamin mengandung 3 gugus amina polimer dan setiap gugus tersebut mempunyai potensi untuk bereaksi dengan 2 mol formaldehida hingga dapat membentuk produk heksametilol melamin. Nah, jika reaksi formaldehida atau melamin ini cukup tinggi, yaitu dalam em, medium alkali pH lebih dari 9, maka produk yang dihasilkan secara esensial adalah trimetilol melamin dan heksametilol melamin. Nah, lalu yang kedua ada eh, pada tahap kondensasi yang membentuk jembatan ether dan melepaskan air atau pembentukan jembatan metilen dengan melepaskan formaldehida bergantung pada pH. Sebagai contoh kondensasi dari molekul monometilol melamin pada gambar kedua ini. Nah, lalu yang pada tahap akhir yaitu merupakan tahap kondensasi lanjut yang pada akhirnya ini membentuk produk polimer dari kat silang dengan struktur jejaring 3 dimensi.
Nah, pada reaksi resin ini, pembentukan resin melamin formaldehida ini merupakan reaksi polikondensasi yang sampai pada tahap akhir penggunaannya ini terdiri dari 3 tahap tadi. Nah, pada pembuatannya ini ada beberapa parameter yang sangat penting dalam pembuatan resin melamin formaldehida, yaitu yang pertama, resin ini rasio molar atau rasio massanya dari bahan baku, misalkan pada melamin dan formaldehida, itu sangat penting parameternya. Lalu yang kedua ada kemurniannya, kemurnian dari bahan bakunya. Lalu yang ketiga ada pH. Lalu yang keempat ada waktu dan yang terakhir ada temperatur. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses produksi dari melamin formaldehid ya. Jadi secara umum melamin formaldehid ini proses produksinya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah batch wise, di mana prosedur batch wise adalah metode yang paling banyak digunakan untuk produksi resin melamin formaldehid ini ya secara industrial. Walaupun kapasitas produksinya relatif kecil dan proses ini juga dapat dilakukan perluasan varietas produk dan setiap saat dapat dilakukan perubahan produk. Uh, Nanti bakal setelah ini ada diagram pabrik di mana untuk produksi resin dalam bentuk larutan berair juga yaitu aqueous solution. Uh, Sebagai contoh ya, jadi pembuatan resin untuk impregnasi kertas yang digunakan dalam memproduksi bahan laminasi dekoratif. 126 bagian berbasis massa, melamin dimasukkan ke dalam larutan yang diaduk berisi 120 bagian formaldehid 40% dan 70 bagian air pada temperatur ruang. Campuran reaksi dibawa ke pH 9 dengan penambahan larutan natrium hidroksida dan dipanaskan secara cepat 20-30 menit sampai temperatur 100 derajat Celcius. Setelah melamin terlarut, proses berlangsung secara eksotermal. Penambahan larutan natrium hidroksida dilakukan secara kontinu untuk memelihara pH yang berkisar dari 8,5 sampai 8,8 sampai sepanjang proses kondensasi. Uh, Perlu diketahui kalau untuk contoh yang saya sebutkan tadi itu berlaku pada suhu 20 derajat Celcius. Setelahnya larutan didinginkan secara cepat dan pH dibawa ke nilai 9,5 sampai 10. Temperatur ruang, produk yang dihasilkan mempunyai kandungan padatan 55% dan biasanya jernih. Resin melamin formaldehid juga dapat diproduksi dalam bentuk padatan dan juga ya aqueous yang tadi gitu ya. Selanjutnya mungkin bisa di next. Oke, mungkin proses produksi yang kedua yaitu continue. Industri produksi continue dari resin melamin formaldehid ini diselenggarakan untuk memperbesar kapasitas karena adanya peningkatan permintaan. Kekurangan dari produksi continue adalah bahwa banyaknya yang diproduksi per satuan waktu pada pabrik tentu hanya dapat bervariasi dalam batas yang relatif sempit. Merubah produk juga bukan hal yang mudah. Di lain pihak, prosedur kontinu memberikan kualitas produksi sangat beragam. Dari berbagai proses kontinu yang dipatenkan ya biasanya umumnya menunjukkan perbedaan dalam variasi temperatur, pH, konsentrasi, atau modifier. Aliran proses dan produk tetap tidak berubah. Produksi resin dalam bentuk bubuk juga dapat dilakukan dengan proses kontinu ya, yakni larutan resin dalam wadah temporer diumpankan secara kontinu ke spray tower dan selanjutnya seperti dalam pembentukan bubuk dalam proses batch. Uh, Mungkin bisa di next ke PFD yang terakhir.
Oke, ini ada PFD dari pembentukan melamin formaldehid ya. Jadi di sini secara umum dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu gas scrubbing, reaction and filtration, dan yang terakhir adalah crystallization and separation. Jadi untuk gas scrubbing ini pertama kita masukkan urea yang sudah meleleh ke dalam urea scrubber ya. Jadi di dalam proses ini untuk membersihkan ureanya, lalu masuk ke reaction and filtration. Di reaktor ini direaksikan antara urea dengan amonia dan akan menghasilkan melamin ya. Selanjutnya hasil dari reaktor tersebut masuk ke crystallizer untuk mengkristalkan dari melamin formaldehid tersebut. Selanjutnya masuk ke produk cyclone untuk dari sisa-sisa gas, dan sisa-sisa gasnya akan masuk ke circulation gas blower yang akan digunakan lagi ke urea scrubber. Hasil dari produk cyclone ini merupakan melamin produk. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari ya, melamin. Yang pertama itu sebagai bahan perekat. Jadi bahan perekat di sini itu biasanya digunakan dalam dunia industri seperti pengerjaan kayu atau di industri. Selanjutnya ada pembuatan kertas. Jadi pembuatan kertas ini ditujukan untuk pembuat dekoratif. Terus ada bahan cetakan. Bahan cetakan di sini biasanya digunakan di berbagai industri dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada bahan peningkat gaya regang. Jadi bahan peningkat gaya regang di sini mempunyai kekuatan basa dalam industri migas, dalam industri kertas salah satunya. Terus ada tekstil auxiliaris dan juga ada flame proofing agents. Mungkin bisa di next. Formaldehid sendiri itu ada 3. Yang pertama dari melamin sendiri itu dia punya kelebihan sebagai dia transparan, kemudian punya kekuatan yang baik atau hardness yang lebih baik. Terus ada punya stabilitas thermal yang tinggi, punya daya panas yang tinggi. Mungkin bisa next slide. Baik, sekian dari presentasi kami dari kelompok 7 tentang melamin formaldehid. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.